Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga malam hari ini dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni adilul Islam, dan yang akan kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para hadirin yang berbahagia, dalam suatu pepatah dikatakan jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca sejarah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imamil Jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebagai umat Islam itu sudah sepantasnya kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Imamul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Asrafil Mursalin, yaitu utusan-utusan Allah yang paling mulia. Dan agar lebih menambah rasa
mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad akan kita dengarkan uraian Maulid Atiba urian Atiba Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani an Atha ibn Yassar an Ka'bil Ahbar qala alamani abit Tawrata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diceritakan dalam rawi tiba ini yang diceritakan dari sahabat Atha bin Yasar, diceritakan dari Ka'ab bin Ahbar, seorang Yahudi. Itu oleh bapaknya diajarkan kitab Taurat, khatam semuanya. Semuanya hampir khatam, belum khatam. Karena ada satu lembar disobek. Gitu. Nah, setelah disobek, dimasukkan ke dalam kotak. Terus dikuancing. Hari demi hari waktu terus berjalan.
bapaknya orang Yahudi ini wafat atau meninggal dunia. Penasaran, ngopo to kok sak lembar ke ora diulang tambah diumpetake nang kotak di kancing. Saking penasarannya terus dibuka kotak itu. Cekrek, satu lembar. Terus dibaca. Ternyata dalam lembaran itu dijelaskan kelak itu akan datang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman yaitu Nabi itu sudah tertulis dalam kitab Taurat. Di situ diceritakan Nabi Muhammad ini lahirnya di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad belum lahir. Itu sudah diceritakan bahwa Nabi yang terakhir nanti itu akan lahir di kota Mekah, akan mengalami hijrah ke Madinah dan akan menjadi penguasa, akan menjadi sultan, raja di wilayah Syam. Diceritakan Nabi tersebut berambut pendek, ketinggiannya sedang-sedang saja, tidak tinggi juga tidak pendek. Nabi terakhir ini akan mempunyai umat yang menjadi sebaik-baik umat. Nabi Muhammad akan menjadi nabi yang terbaik. Di sini dikatakan khairul anbiya. Umat Muhammad senantiasa bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala ketika dia diberi segala kemuliaan. Umat Muhammad ini digambarkan melaksanakan ibadah sholat. Barisannya itu seperti barisan perang. Hati umat Muhammad ini lembut dan senantiasa memuji kepada Allah. Diceritakan 3% 3% umat Muhammad ini masuk surga tanpa hisab, jadi langsung lap gitu. Semoga orang-orang yang baca sholawat, yang suka sholawat seperti itu. Amin. Kemudian sepertiganya lagi, sepertiga mereka datang kepada Allah dengan membawa dosa, membawa kesalahan, pernah berbuat salah yang besar dan mereka diampuni oleh Allah. Nah, kalau diampuni berarti berhak untuk masuk surga. Sepertiganya lagi, wasulusu yaktuna, sepertiganya lagi masuk surga dengan membawa dosa yang banyak. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, segera pergilah, hiburlah mereka umat yang melakukan dosa, berilah mereka harapan. Allah arju, jangan putus asa. Innallaha ma'ana, jangan putus asa." Meskipun dosanya itu banyak, malaikat menemukan, ini dosanya banyak. Mereka berkata, "Ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim." Mereka membawa dosa sebesar gunung. Mereka bersyahadat, mereka masih punya syahadat, jadi masih punya harapan untuk masuk surga. Cuma mungkin durasinya kapan itu lama.
sesuai dengan pengadilan dulu. Itu salah satu kutipan dari Maulid At-Tibai. Ini perlu Al-Hadis Susani an Abto Ibni Yasar sampai ini itu baru satu rawi sudah mengagumkan bagaimana seorang Yahudi itu sampai rela mengumpetkan menyembunyikan karena kenapa? Karena orang Yahudi ini tidak ingin anaknya percaya kalau akan ada nabi yang terakhir. Mereka berharap nabi mereka ya nabi Yahudi. Tapi sang anak ini karena mendapat hidayah akhirnya masuk Islam. Setelah ini membuka kotak yang berisikan lembaran yang isinya akan datang nabi yang terakhir. Itu. Monggo. Jadi mungkin fadilah tentang kenapa bersolawat. Ini penting, Pak. Ini perlu kita sampaikan juga karena akhir-akhir ini banyak golongan yang menolak sholawat. Malah ada yang bilang gini, tiba ketika maulid itu perayaan itu berlebih-lebihan, mengagungkan selain Allah berlebih-lebihan, malah ada yang menghukumi syirik. Ada lagi yang bilang tibaan, berjanji, maulidan, jimtuturor, apa-apa itu tidak ada dasarnya. Nabi tidak melakukan. Ayo lucu. Masa Nabi kok memuji diri sendiri? Masa Pak Bukhari bilang, saya ini baik, saya ini terpuji. Kira-kira luwes apa enggak kalau ada orang kok memuji diri sendiri? Pujian itu kan seumpama contoh gini, sepele aja lah. Ada samanya Pak Bukhari HP baru. Wah, terus ada bilang, wah Pak, HP-nya bagus ya ini. Apakah tidak boleh? Dan karena memang HP ini bagus. Terus tokoh, ada orang yang mengidolakan penyanyi, ada orang yang mengidolakan gurunya, ulama tertentu, pemain sepak bola di Arab Saudi. Hari kelahiran Ibnu Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi, diperingati, Pak. Diperingati besar-besaran. Seperti mungkin kalau di sini ya peringatan 17 Agustus lah, diperingati. Apakah terus syirik kita memperingati? Kan ada itu orang yang nggak mau menghormat bendera. Wah, syirik menghormat bendera. Pengagungan hanya kepada Allah. Wah, pengagungan terhadap bendera, terhadap apa? Bukan terus gini itu nyembah. Ya bukan ya pintar sidik lah. Ya bukan terus apakah terus bilang wah apa ini bagus, wah gini ya enggak. Apa terus kita menghormat itu kan menghormat tentang sejarah berdirinya bangsa ini, menghormati tentang jerih payah para pejuang yang telah memperoleh kemerdekaan. Sama tentang perayaan Maulid juga begitu. Dan lagi ini jelas di Al-Ahzab itu ya Pak, 56 49 diceritakan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Di sini juga ada diceritakan detik-detik menjelang kelahiran Nabi, para malaikat diperintah oleh Allah turun ke bumi, semua makhluk hidup. Jangan lupa makhluk itu semua sebetulnya hidup. Maksudnya hidup itu apa? Ada selnya, ada senyawanya, ada partikel pembentuknya dan sebagainya. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, angin, air dan semuanya itu bersolawat menyambut kelahiran Nabi. Jadi penting sekali ini. Kapan nanti kita teruskan ini pembahasan tentang Maulid, penjelasan tentang tiba, agar apa?
Lagian ada hadis Nabi, ketika orang diberikan kebaikan dan tidak mengucapkan terima kasih, maka orang itu termasuk orang yang lupa diri. Ada yang bilang lali asale, kacang lali kulite. Kacang wah. Kacang lali kulite. Ya semacam itu, bahwa kita harus mensyukuri. Dan jangan lupa bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, anugerah terbesar, pemberian terbesar Allah untuk manusia dan umat. Maka tentang maulid, tentang kita membaca diba, barzanji, jemtudulur, burda, Asraful Anam, itu apa? Untuk tidak lupa diri. Dan jangan lupa bahwa agama ini, Islam ini, syariat ini Allah menitipkan kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada kita. Wah, ini luas sekali. Tadi menarik, saya mendengar Pak Kang Bukhori tentang bahwa umat manusia atau umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Khairul umam ini, wa ummatuhu khairul umam. Wa ummatuhu khairul umam. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi. Tapi umat yang bagaimana? Kalau umat yang umat-umatan kentil umat-umatan. Ayo orang ngakoni Nabi ini, tidak mau bersolawat kepada nabinya, malah menghukumi berlebih-lebihan, malah dibilang syirik, mengagungkan selain Allah secara berlebihan. Wah, ini umat-umatan ini. Masya Allah, semoga kita dihindarkan menjadi orang yang lupa diri bahwa kita ini siapa. Ibarat kalau kita menyebut menjadi umat Nabi, entah itu yang mau maulid atau enggak mau maulid, tapi kalau sepakat bahwa Islam ini nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat warga negara Indonesia diakui menjadi warga negara ketika kita mendaftar KTP, punya KTP, diakui. Bagaimana kita akan diakui? Kebanyakan pengakuan, saya umat Nabi, tapi apakah Nabi mengakui kita? Ini persoalannya. Kalau ada yang mau ditambah sedikit-sedikit Pak Bukhori, monggo. Berhubung sudah malam, cukup aja. Ya, kita cukupkan segini. Semoga benar-benar kita memahami. Ini mumpung masih di bulan Maulid, mari berbanyak maulid. Akhiran kita serahkan kepada tadi yang membuka Pak Bukhori, notulensinya, monggo Pak Bukhori. Penutupan. Tadi dikatakan bahwa jas merah, jangan melupakan sejarah. Maulid ini kan sejarah. Cerita ada yang sejarah. Mengatakan maulid, ada yang mengatakan manaqib. Sama-sama sejarah. Dengan kita membaca tiba, berarti kita membaca sejarah Nabi Muhammad. Ketika kita membaca sejarah keagungan Nabi Muhammad, diharapkan kita lebih mencintai, lebih mahabbah, sehingga kita akan meniru. Biasanya kalau kita mencintai itu cenderung akan meniru. Kita misalkan contoh, kita mengidolakan, mencintai Iwan Fals. Wah, setiap menyanyikan lagu Iwan Fals, ngamen Iwan Fals, konser Iwan Fals, sampai cara berpakaian pun meniru Iwan Fals. Nah, ketika kita sudah mahabbah
cinta dan betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad, kita akan katut untuk meniru tindak laku perbuatan Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. dan mengamalkan ajaran-ajarannya sesuai dengan kemampuan. Kalau dalam bahasa Jawa sak madya. Nek ora kuat ya ora dipeksa, la ikraha fiddin. Itu semoga kita menjadi umat Muhammad yang mendapat syafaat karena sering membaca sholawat. Berkat sholawat corona minggat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.